Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Adam Blood 2013. Film ini berkisah tentang seorang gadis bernama Sophia yang ketemu psikopat ketika sedang berada di sungai. Langsung saja kita mulai ceritanya. Remaja bernama Sophia sedang membuat lukisan dan memperlihatkan itu pada ayahnya. Lalu setelahnya, Jonas mendengar istrinya bertengkar dengan seorang pria. Dia pun mengambil senjata menghampiri pria itu, namun Jonas tewas tertembak yang disaksikan oleh kedua anaknya. Beberapa tahun kemudian, Sophia telah menjadi dewasa, di mana dia menyadari keberadaan pemburu di dalam hutan sedang menembaki buruannya. Sophia berjalan kembali ke rumah dan bertemu dengan adiknya Maxim, sementara ibunya sedang membelah kayu. Ketika Maxim memindahkan hewan ternak, Sophia menggantikan ibunya membelah kayu. Lalu setelahnya, dia bermain dengan Maxim yang juga ingin minum. Keduanya pun bermain riang di padang rumput, di mana hubungan kedua saudara itu sangat erat. Para warga akan beribadah di gereja dan terlihat penembak ayahnya Sophia bernama Peter, sementara kedua saudara itu hanya menyaksikan dari atas bukit. Terlihat Peter merendahkan khotbah pendeta, diikuti Sophia yang disuruh ibunya membeli obat di desa, dan terungkap Jacqueline mengidap penyakit yang mempengaruhi kesehatannya. Sophia bersama Maxim berjalan menuju desa, di mana keduanya melihat pemburu bernama Samuli sedang menjinakkan kudanya, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya di apotik, Sophia membeli obat sesuai pesanan ibunya, dan saat berjalan pulang, Peter melihat kedua saudara itu dari jendela rumahnya. Keesokan harinya, Sophia mendapati kado di depan rumahnya. Lalu dia pun membukanya, yang ternyata itu adalah gaun putih. Ibunya menyadari hal itu dan langsung merebut gaun tersebut sebelum membakarnya ke dalam tungku. Kemudian Sophia bermain bersama adiknya, di mana keduanya menerbangkan layang-layang. Lalu saat bermain di dalam hutan, hujan akan turun di wilayah tersebut. Keduanya pun kembali ke rumah, dan keesokan harinya, Sophia berjalan menuju sungai, sementara Maxim tak mendengar suara ibunya, lalu memastikan apakah ibunya masih hidup. Ketika sedang berada di sungai, Samuli terangsang melihat Sophia dalam keadaan tanpa baju, di mana dia menggeprek paksa Sophia, lalu terlihat Sophia berjalan pulang dalam keadaan sekarat. Maxim membantu kakaknya yang tak sanggup lagi berjalan, dan beberapa saat kemudian, Sophia semakin diliputi rasa sedih setelah mengetahui ibunya telah meninggal dunia. Kemudian Sophia membersihkan bekas lukanya sebelum mengurus jasad ibunya. Sementara di desa, Samuli dihantui rasa bersalah atas perbuatannya. Sophia dan Maxim akan memakamkan jasad ibunya di danau. Lalu scene menampilkan kebersamaan keluarga itu, diikuti keduanya yang usai membuat makam. Keduanya kembali melakukan aktivitas seperti biasa, namun keadaannya tak riang lagi seperti dulu. Lalu Sophia pun pergi membeli obat, di mana George terkejut melihat wajah Sophia. Dia akan memberitahukannya pada seseorang, lalu terlihat Sophia masuk ke dalam gereja dan mengembalikan Alkitab, diikuti Peter yang tiba di tempat tersebut.
Dalam perjalanan pulang, tukang daging bernama Gustav ingin memastikan luka di wajah Sophia, di mana hal itu membuat Sophia semakin ketakutan, lalu mengambil senjata untuk perlindungan diri. Terlihat Sophia berjaga-jaga sambil memegangi senjata, lalu menyadari keberadaan seseorang di luar yang terlihat dari jendela rumah. Maxim ditangkap oleh seseorang dari belakang, di mana itu adalah Gustav bersama temannya, dan terlihat Samuli yang membawa mereka. Sophia diancam untuk meletakkan senjatanya sebelum digeprek paksa oleh Gustav, diikuti Samuli yang tak tega melihat kejadian tersebut. Beberapa waktu kemudian, pekerja sosial bernama Annika mendatangi desa itu, di mana dia mengurus uang jaminan untuk Sophia dan Maxim. The girl came to collect her family's payment a few times. Peter dari belakang menguping pembicaraan, lalu di luar, Gustav melihat sinis ke wanita itu, sementara Maxim merawat kakaknya yang mengalami trauma berat. Maxim melihat kedatangan mobil dan langsung masuk ke dalam rumah, diikuti Annika yang mencari keberadaan kedua saudara itu, namun dia tak menemukannya. Annika menyadari kedua saudara itu belum lama pergi, dan ketika dia melihat-lihat pakaian, terlihat Sophia bersembunyi di dalam lemari, sementara Maxim di bawah ranjang. Keduanya pun keluar setelah menyadari kepergian Annika, lalu di sore harinya, terlihat Peter mendatangi makam Jonas dan Jacqueline. Maxim berjaga di depan rumah sambil memegangi senjata, sementara di bar, Samuli diberitahu bahwa Annika adalah seorang penyidik. Terungkap Samuli adalah anaknya Peter. Lalu di gereja, Annika ikut beribadah, di mana dia masih berada di desa tersebut. Kemudian kelompok itu mendatangi rumah Sophia, diikuti keduanya yang menyadari kedatangan mereka, dan Maxim pun bersiap dengan senjata di tangannya. Maxim masuk menenangkan kakaknya yang sangat ketakutan. Lalu terlihat ketiganya mendatangi rumah itu, di mana Samuli tak menemukan siapapun di dalam rumah. Morton melihat kepergian kedua saudara itu, namun dia tak sanggup menembaknya. Lalu terlihat keduanya berlari ke dalam hutan. Setibanya di sungai, Sophia mengarahkan adiknya untuk bersembunyi, sementara dia akan memancing para pria itu ke tempat yang lain. Ketiga pria itu berpencar, di mana Samuli menemukan keberadaan Sophia dan menembaknya dari atas tebing sebelum dia kehilangan jejak Sophia. Annika mendatangi rumah George, namun dia tak dibukakan pintu, sementara Sophia ditangkap oleh Morton, yang akhirnya terjatuh di dasar tebing. Gustav sangat kesal setelah menyadari rekannya tewas, diikuti Sophia yang berhasil naik ke atas, sementara di dalam hutan, Samuli menemukan keberadaan Maxim. Maxim kembali sadarkan diri yang digotong oleh Gustav, lalu terlihat Sophia tak menemukan keberadaan adiknya di dalam hutan. Dia pun teralihkan dengan patung malaikat, diikuti Annika yang bersiap mendatangi bukit, sementara kedua pria itu masih di dalam hutan. Sophia tiba di tempat itu dan mengisyaratkan keberadaannya pada Maxim, di mana para pria itu menyadarinya. Lalu Samuli pergi mencari Sophia. Ketika berhasil bersembunyi dari Samuli, Sophia melempar batu ke arah Gustav, dan hal itu membuat Gustav terkena tembakan dari Samuli.
Gustav pun tewas, diikuti keduanya yang berlari menghindari tembakan Samuli, di mana dalam prosesnya Sophia terkena tembakan di kakinya. Sementara Samuli pergi mengejar Maxim, Sophia membersihkan lukanya di pinggir sungai, lalu terlihat dia masuk bersembunyi di dalam gua. Sophia menghangatkan tubuh di tempat itu, di mana Samuli juga beristirahat menghangatkan tubuh, sementara Maxim berhasil kembali ke rumah. Keesokan paginya, Annika telah berada di dekat Maxim, diikuti Sophia yang terbangun dari tidurnya, dan terlihat Samuli telah berada di depan gua tersebut. Sophia keluar dari gua tanpa mengenakan sehelai baju, dan beberapa saat kemudian, Sophia tiba di depan rumahnya, di mana Samuli juga tiba di tempat itu. Ketika dia akan menembak Sophia, Annika dan Maxim bersatu bersama Sophia, lalu Samuli akan membidik Sophia, namun dia terkena tembakan dari ayahnya. Samuli pun akhirnya tewas, diikuti Peter yang memberikan senjatanya agar dia ditembak Sophia, tetapi Sophia tak melakukan hal tersebut. Ketiganya pergi dari tempat itu, di mana Sophia menyadari bahwa Peter adalah sang pengirim kado tersebut sebelum layar menjadi hitam.